Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya saya ucapkan dulu selamat malam buat teman-teman yang baru lihat channel YouTube saya, dan ini merupakan video pertama saya, teman-teman. Jadi untuk vlog kali ini ya, untuk video pertama kali ini, kalau misalkan saya ada tutur bahasa yang salah, terus logatnya campuran, terus pokoknya video ini belum perfect, itu harap dimaklumi teman-teman, karena ini video pertama saya bikin channel YouTube ya. Nah, channel YouTube saya insya Allah seperti ini teman-teman. Jadi setiap hari saya akan upload yang namanya itu handphone second. Nah, di sini itu saya mau sharing gimana sih suka dukanya jual beli handphone, gimana, berapa sih modal pertama kita untuk memulai usaha jual beli handphone bekas seperti itu. Dan kedepannya juga insya Allah kalau misalkan ya banyak subscriber atau banyak yang suka dengan konten saya, itu saya akan buat yang namanya itu awal gimana cara kita mendapatkan handphone, terus gimana cara kita berpromosi lalu menjualkan barang, dan saya juga akan mau bikin vlog itu proses transaksi barang handphone second itu seperti apa. Nah, seperti itu teman-teman. Dan teman-teman, di awal video kita kali ini ya, jangan lupa teman-teman klik tombol like, comment, and share, dan pastinya subscribe untuk selalu support channel saya agar saya semakin semangat membuat video, agar saya semakin semangat untuk sharingnya juga, semakin semangat untuk mereview dan mengupdate harga-harga HP second. Nah, jadi nggak cuma HP di daerah saya aja, tapi saya juga menerima COD ya. Tapi pembayaran harus transfer dulu itu teman-teman. COD keluar kota. Masalah ongkos kirimnya itu gampang bisa dibicarakan kalau kita udah deal dengan harganya. Untuk bonusnya sendiri itu juga gampang nanti. Pokok intinya kalau minat ya klik WA. Seperti itu. Tapi di video kita kali ini teman-teman ya, di video kita kali ini saya mau ngebahas yang namanya berapa sih modal awal saya buka usaha jual beli handphone bekas seperti ini. Nah, tapi sebelum saya lanjut ke inti permasalahannya yang itu tadi, pertama-tama saya mau cerita gimana saya kok ada pikiran seperti ini gitu loh. Jadi awalnya itu saya juga pegawai kantor ya. Saya masuk ke salah satu karyawan di brand handphone ternama juga di Nganjuk itu, tapi sayangnya saya cuma bertahan di 3 tahun aja. Nah, di 3 tahun itu saya ya, karena dampak lockdown itu kan saya kerjanya di lapangan itu kena eliminasi. Kena eliminasi terus saya akhirnya pindah ke brand sebelah. Nah, seperti itu. Terus sebelum pindah itu, nah ini di skip aja. Jadi gini. Nah, jadi gini teman-teman, di video kali ini ya, setelah teman-teman nanti tahu harga-harga handphone ini, berapa saya dapatnya, berapa saya jualnya, seperti itu, teman-teman harus garis bawahi yang pertama, untuk handphone second itu sendiri, itu teman-teman harus pastikan teman-teman punya pengalaman di situ. Nah, jadi nggak hanya bermodalkan yang kecil, modalkan yang besar, tapi teman-teman juga harus punya satu modal, itu pengetahuan teman-teman tentang smartphone seperti itu, kelemahan, kekurangan, dan cara ngeceknya seperti itu teman-teman. Jadi langsung aja di sini ya, yang pertama ini saya kan punya Vivo Y12s. Nah, Vivo Y12s sama Vivo yang namanya ini Y12i. Nah,
Vivo Y12s ini sama Y12 ini dia ini kan hampir sama. Ini RAM 3 internal 32, ini juga RAM 3 internal 32. Bedanya nanti cuma di resolusi kamera sama fitur di dalamnya sama layarnya aja, seperti itu. Dari barunya aja sendiri kan selisihnya cuma 100.000. Nah, jadi kalau misalkan ini kan HP bekas tuh, HP bekas. Jadi ini tuh harganya cuma 1.600.000 sekian. Nah, teman-teman, jadi ada lebihnya sekian. Itu buat nego-negoan kita nanti ya di akhir video. Ini 1.600.000 sekian. Terus yang ini Y12i ini harganya cuma 1.400.000 sekian, teman-teman. Jadi dari kedua handphone ini aja, ini teman-teman juga udah bisa nota berapa modal saya. Itu 1.600.000-an, 1.400.000-an. Udah berapa itu? 3 juta ya. Nah, seperti itu. Setelah ini, nah, kita tata dulu. Setelah ini ada Realme C2. Ini kan Realme C2 ini murah banget, teman-teman. Jadi di sini dia ini RAM 2 internal 32. Kenapa kok saya beli 3 unit langsung? Nah, bukan kenapa. Karena tiga-tiganya ini udah ada calon pembelinya gitu. Yang dua ini ada calon pembelinya, tinggal satu aja nanti yang tugasnya untuk menjualnya. Jadi teman-teman selain teman-teman punya modal, teman-teman juga harus tahu cara menjualnya seperti apa itu. Jadi di Realme C2 ini RAM 2, terus untuk warnanya sendiri ini juga beda. Ini kan warna hitam 2 sama birunya 1. Itu harganya cuma 1.100.000-an, teman-teman. Di situ. Nah, 1.100.000-an itu untuk modalnya berapa? Nah, modalnya ya kurang lebih 1.050.000-an, teman-teman. Jadi gimana ya? Saya belinya harganya tinggi, soalnya kan melihat kualitasnya juga. Setiap HP ini saya pasti belinya harus full set tentunya. Pertama ada HP, dashboard sama cas yang ori. Kalau headset itu tidak perlu dipikirkan, soalnya kan jarang juga orang yang mau pakai headset. Yang penting itu kondisi handphone sama casnya yang ori. Nah, di ketika ini masing-masingnya kan 1.100.000-an, kita pukul rata 1.100.000-an. Nah, 1.100.000, 1.100.000, 1.100.000 ditambah yang dua ini udah berapa, teman-teman? Jadi teman-teman bisa hitung sendiri nanti ya. Nah, terus di sini ada juga ini Oppo A57 sama Oppo A83. Nah, ini RAM 3 internal 32 dan ini juga RAM 3 internal 32. Harganya itu nggak ada 1.050.000, nggak ada. Tapi pasti di atas 900 ribuan. Nah, jadi ini 900 ribuan, ini 900 ribuan. Jadi 900 ribuan ada dua. Kalau kita jumlahkan berapa totalnya ya, berapa total modal itu, ini 900, 1.100.000, 1.100.000, ini sama ini aja kan udah 1.800.000 ya. 1.800 ditambah 3.300.000 itu, terus ditambah ini 3 juta juga. Jadi teman-teman, itu modal awal ya, modal awal untuk ke-7 HP ini itu cuma sekitar ya 7 jutaan lebih, tapi di bawahnya 10 juta. Nah, itu teman-teman. Awalnya dulu saya juga nggak banyak gini jual beli HP secondnya. Jadi awalnya itu cuma 3 unit saya ya, itu aja. Terus akhirnya untuk labanya sendiri disisihkan sendiri, dijadikan modal lagi. Nah, akhirnya bisa seperti ini. Tapi ya ini kebetulan aja tipenya rendah-rendah, teman-teman. Jadi modal di bawah 10 juta itu dapat HP banyak itu relatif juga, tergantung kita mau beli yang di harga berapaan, seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang mungkin nih minat untuk membeli juga, monggo ya. Tapi untuk yang dua ini udah ada calon pembelinya, teman-teman. Jadi tinggal ini terus ini yang warna biru sama ini masih ada. Nah, untuk
nomor WA-nya ada di link deskripsi juga. Dan yang terakhir teman-teman, ini merupakan video pertama saya nge-vlog, jadi mungkin bahasa dan tutur katanya kurang jelas atau alurnya yang nggak konsisten, nggak teratur gitu ya. Ya mohon maaf, maklum, soalnya ini video pertama aku. Saya juga butuh banyak masukan dan butuh banyak belajar untuk nge-vlog ya. Nah, tentunya teman-teman jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe kalau teman-teman suka channel saya. Dan tentunya juga follow juga akun IG saya dan TikTok saya. Teman-teman follow pasti saya follow back. Nah itu. Mungkin atau teman-teman ada saran kedepannya gimana videonya. Biasanya ini di bawah lampu jadi agak gelap, dan ini saya juga baru pulang kerja langsung buat ini. Nah itu teman-teman. Terus sebenarnya itu singkat cerita juga ya teman-teman, saya jual beli HP second itu ya alhamdulillah itu udah ada sekitar 6 bulanan ya teman-teman, sekitar 6 bulanan itu. Jadi ya sedikit sedikit banyak tahulah seperti itu. Udah bingung mau ngomong apa lagi. Yang penting terima kasih sudah setia melihat video saya. Ini video pertama saya, kalau membosankan ya maaf. Saya butuh masukan, komentar positif yang membangun channel saya dan bisa mensupport usaha saya. Jadi teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video handphone second saya berikutnya. Dadah.